Bun, semangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa masih bertemu dalam keadaan sehat. Buktinya kita bisa bersih di sini berkumpul. Iya. Dan ini gini Ya, Bu, luar saya biasa. mohon bantuan dan kerjasamanya. Saya akan melaksanakan supervisi akademik pada kegiatan pembelajaran dulu di kelas nanti. Nah, ini apa tuh kegiatan supervisi akademik? Ini tujuannya adalah untuk memberikan dampak secara langsung terhadap guru pada kegiatan pembelajaran, gitu ya. Bukan kok saya itu bagaimana, tidak. Nah, ini kegiatan supervisi akademik ini merupakan kegiatan berkelanjutan, ya, berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni kita sebagai pembelajar yang berpihak kepada murid. Gitu Bun, tujuan kita supervisi akademik ini. Nah, kira-kira nanti Bu Nur yang akan saya supervisi itu nanti apa ya yang akan ditampilkan nanti, yang akan ini Bun, kebetulan saya ada jam saya di kelas 7 itu ada jam memahami makna rukhsah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pembelajaran saya nanti, saya harapkan anak-anak nanti karena kita sudah diberikan kemudahan, keringanan yang oleh Allah berikan kepada kita, ya kita harus gunakan, karena pas suatu saat nanti entah kapan waktunya kita dan juga anak-anak nanti saya harapkan bisa melakukannya, terutama pada saat ibadah-ibadah mahdoh, ibadah misalnya sholat, zakat, puasa ataupun haji. Ya, untuk tema kali ini, elemen ini, ibadah ini di kelas 7 itu ada sholat jamak dan qashar. Nah, nanti harapan saya ketika anak-anak sedang dalam kondisi tertentu, artinya fatur, apa piknik, itu anak-anak masih bisa melaksanakan sholat jamak maupun sholat qashar. Jadi anak-anak tidak meninggalkan sholat fardunya, karena anak-anak usia SMP itu masih harus sering dikontrol, masih harus sering diingatkan. Kita sebagai orang tua, sebagai guru tidak boleh untuk selalu mengingatkan anak kita untuk tetap melakukan sholat fardu. Mungkin itu Bun. Jadi nanti yang akan kita supervisi tentang pembelajaran sholat jamak diberikan rukhsah itu ya, jadi kita menggunakannya. Oh ya. Kira-kira nanti saya bisa melihat gambarannya, nanti Bu Nur akan menyampaikan seperti apa dalam kegiatan pembelajaran nanti. Saya ada di kelas 7. Kelas 7 itu hari Kamis ada jam saya di kelas 7C, itu jam ke-34, dan jam ke-78 di kelas 7A. Kita nanti di kelas 7C saja Bun, karena di kelas 7 itu jam 34 masih pagi dan pelaksanaannya dilaksanakan setelah mengaji, dan itu luar biasa karena aktivitas kita selalu diawali dengan mengaji. Insyaallah hari Kamis bisa. Berarti nanti kita waktunya hari Kamis itu ya, kelas 7C. Kemudian kita menggunakan jam 34 ya. Ya. Jadi kira-kira nanti kegiatan pembelajarannya nanti apa ya? Kegiatannya nanti yang akan disampaikan ke anak-anak nanti. Ya Bun, karena pas materi kita adalah tentang memahami makna rukhsah ini, harapan saya anak-anak nanti kita ajak untuk praktek sholat jamak qashar. Nanti kita bagi per kelompok, jadi ada kelompok satu praktek, nanti kelompok yang lain mengamati. Jadi sholat jamak dan qashar itu boleh dikerjakan secara berjamaah. Jadi nanti ada kelompok-kelompok yang mengerjakan berjamaah dan ada kelompok yang mengerjakan secara munfarid. Artinya sholat jamak qashar ini dilaksanakan bisa berjamaah, bisa juga secara munfarid. Jadi anak bisa tahu, nanti dia akan memilih sendiri apa dia melaksanakan cara jamak atau munfarid. Anak ada bisa, tinggal dia nanti menggunakannya yang
yang apa? Itu Bun. Jadi nanti gambarannya Bu Nur akan mengajarkan bagaimana praktek secara berkelompok, tadi ya secara berkelompok. Kemudian ada juga yang sendiri gitu ya, dengan harapan nanti anak-anak bisa melaksanakan kegiatan seperti ini secara mandiri gitu ya, Ya. Baik, mungkin itu yang sebagai awal kita melaksanakan kegiatan supervisi ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan besok hari Kamis bisa berjalan lancar dan anak-anak juga dalam kondisi sehat, guru juga dalam kondisi sehat, semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Bu Nur waktunya. Sama-sama. Nanti kita sampai bertemu lagi di hari Kamis. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan kegiatan praobservasi, selanjutnya adalah saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas 7C SMP Negeri 3 Sampit Kabupaten Ponorogo, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajar oleh Ibu Siti Nur Hidayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Itu kok ada bangku yang kosong? Siapa? Antika. Kita lihat dulu hari ini kelas 7C yang biasanya itu nihil. Kita lihat hari ini siapa yang tidak hadir. Jadi ada bangku yang kosong, berarti satu orang tidak masuk ya? Siapa? Satu atau dua? Tiga. Kok bangkunya hanya satu? Ya, Alvino, Arinda, bagus, Alia Izen, Cantika, Cindy, Dimas, Dio, Randy, Abdul ada, Indra ada, Kaisan ada, Luki ada, Mbak Dika, Leo Najwa, ya, Cecilia, oke, Putri ada, Rafa, Raffi ada, Syafa ada, Celia ada, Siva Kusuma ada, Siti Azhara ada, Zaki ada, dan Muhammad Edwin ada. Alhamdulillah, mari kita doakan teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga lekas sembuh. Allahumma Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang rusuh. Ingat ya, kemarin artinya rusuh apa? Kemarin apa rusaknya? Keringanan, kemudahan. Allah memberikan keringanan, kemudahan kepada kita dengan dalam bahasa Arabnya dinamakan rusuh, artinya kemudahan atau keringanan. Sekarang guru tanya, pernahkah kalian mengikuti kegiatan rihlah atau kegiatan tur atau kegiatan piknik? Pernah? Boten? Pernah. Kemana? Ayo. Yang pernah kemana itu? Blitar. Ada lagi Lamongan, ke BBL. Nah, Bu Guru tanya, bagaimana perasaanmu ketika mengikuti tur? Nah, tapi awas jangan sampai lupa bahwa kesenanganmu itu tidak membuat kewajibanmu terbengkelai. Jadi kesenanganmu, sukacitamu dengan mengadakan tur piknik itu tidak membuat kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala terlewatkan atau terlupakan atau bahkan tidak dilaksanakan.
Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah memahami makna rukhsah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita hari ini adalah kalian mampu memahami makna rukhsah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara memahaminya bagaimana, Bu? Kemarin sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan. Hari ini adalah waktunya mempraktekkan. Makanya yang apa? Kemarin kalian sudah melakukan tur atau piknik dan sholat kalian tertinggal karena terlalu senang, terlalu bahagia sehingga melupakan tugasmu, kewajibanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melakukan sholat 5 waktu. Nah, dengan belajar kita hari ini, praktek kita kali ini, insya Allah nanti pada suatu kondisi tertentu, karena sholat itu harus 5 waktu, tapi boleh karena adanya rukhsah ini, boleh sholat itu dilakukan dengan cara dijamaah atau dikosor. Ini yang akan kita praktekkan bersama-sama nanti di mushola. Ingat, nanti kita praktekkan yang secara berjamaah dan yang secara individu. Siap ya? Insya Allah kan sudah komitmen. Minggu lalu kita sudah teori, hari ini kita praktekkan. Siap ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang individu nanti juga harus tetap siap. Sudah siap, berarti kita lanjutkan di musola. Nanti masing-masing tetap membawa buku pelajarannya. Kita kembali ke musola untuk praktek. Yang anak putri memakai mukena dan lain sebagainya. Juga boleh bawa sarung, sajadah, dan juga yang lain, songkok mungkin, dan lain sebagainya. Siap ya? Siap? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di musola. Ya? Siap? Sudah seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita praktekkan untuk sholat jamak dan qashar. Nanti ini sholat jamak, qashar, ada lagi sholat jamak. Nanti kita sementara kita praktekkan yang sholat jamak qashar dulu ya. Ini yang dilakukan secara berjamaah. Yang lainnya perhatikan, kelompok yang lain perhatikan. Nanti kalau ada yang main sendiri, saya suruh langsung menggantikan temannya jadi imam. Hanya fokus pada temanmu yang hari ini sedang mempraktekkan. Walaupun kelihatannya mudah, sama bacaannya sama seperti dengan sholat fardu biasa, tetapi kalau kamu tidak pernah melakukan atau minimal belajar dulu, praktek dulu, kamu tidak akan bisa. Dan ini pasti suatu saat nanti kamu akan melakukannya. Saya yakin suatu saat pasti kamu akan melakukannya. Tidak boleh tidak. Itu ya. Sekarang kita mulai. Perhatikan kelompok yang lain. Untuk kelompok 1, kelompoknya Kaisan, dimulai dari niat seperti yang sudah kalian hafalkan kemarin. Hafal belum? Belum? Nah, nggak apa-apa, Bu Guru bantu. Guru bantu ya Kaisan ya. Usolli fardhu duhri jam'at takdimi ma'al asri qasrun imaman lillahi ta'ala. Yuk makmumnya siap. Usolli fardhu duhri jam'at takdimi ma'al asri qasrun makmuman lillahi ta'ala. Siap, mulai. Allahu Akbar.
Biro, banter nggak biro? Sama-sama. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratnya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Wasyada bila asyuwatab ma'agana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Ighfirli warhamni wajburni wafa'ni wahdini wahdini wa'afini wa'fu'ani. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Ighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bikirli wa hamdi wa tubni wa tubi wa afini wa fu'ani. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo anak laki-laki. Siratal ladzina Temannya yang berantak ini. alaihim Jangan sendiri. maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bikirli wa hamni wa tubni wa hidni wa hidni wa afini wa fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ini ma'al isya'i fardolillahi ta'ala. Nah, kenapa nggak ada pasrahnya kayak tadi? Karena sifat sholatnya sholat jamaah. Kita dimulai Allahu Akbar. Sudah biasa. Baca seperti tadi. Yang lainnya, itu dari langsung. Boleh merapat ke sini? Sana, saya lihat. Biar semuanya di sini. Aki, tadi langsung yuk perhatikan. Ada yang bawa HP? Ke sini, mau saya palu. Ya, perhatikan temannya. Tidak ada yang bermain, tidak ada yang ngomong. Perhatikan teman, tugasmu adalah mengamati temanmu. Apakah suratnya sudah benar atau belum? Jadi giliran kamu nanti akan bisa menyempurnakan. Yang guyon nanti gantikan Siva. Bagus.
jamaah dan yang praktek secara munfarid atau sendiri. Kelompok yang hari ini belum praktek, minggu depan ditunggu gilirannya. Silakan dipelajari mulai dari niatnya, cara pelaksananya. Intinya kalau kalian cara berjamaah bisa, individu atau munfarid juga bisa. Nah, ternyata yang diberikan kemudahan oleh Allah tidak hanya sholat berjamaah, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, tetapi apa? Hari ini kita bisa buktikan sendiri, kita diberikan kemudahan untuk apa? Belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana melaksanakan sholat jamak qashar. Karena apa? Suatu saat nanti saya yakin pasti kalian akan menggunakan sholat jamak qashar ini baik takhir maupun takdim. Baik sholat jamak maupun sholat jamak qashar. Apakah hari ini pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Senang nih. Ya. Adakah manfaatnya bagimu? Ada. Coba apa? Manfaatnya bagimu apa? Guru tanya. Bisa? Ya, bisa belajar bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar. Untuk apa? Agar nanti suatu saat dalam kondisi tertentu kita tetap melaksanakan sholat fardu walaupun dengan cara sholat jamak maupun jamak qashar. Pasti saya yakin suatu saat kamu akan melakukannya. Waktu tur, waktu piknik, yang bepergian jauh, musafir. Bu, lah kalau kendaraannya pakai bus gimana Bu? Ya sholatnya di bus, gimana caranya Bu? Nanti kita akan sampaikan di lain waktu. Yang ini fokus pada sholat jamaah dan qashar. Sebelum kita tutup, untuk tugas di rumah yang belum praktek hari ini silakan dipelajari. Silakan dipelajari, jangan hanya main, digunakan HP-nya itu untuk belajar. Ya, jangan untuk nge-game. Nah, gunakan untuk belajar bagaimana sholat munfarid, jamak qashar munfarid dan jamak qashar berjamaah. Itu ya, ada pertanyaan belum kita akhiri belajar kita hari ini? Tidak ada? Berarti paham semua, sudah paham semuanya. Itu ya, insya Allah ya. Insya Allah, Allahumma amin. Nah, baiklah, untuk belajar kita hari ini kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat untuk menyalakan lilin di hati kalian walaupun tidak senyala lampu neon atau lampu listrik. Yang penting apa? Dijaga agar tetap menyala walaupun redup. Itu ya. Semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Itu saja. Pak Kiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke kelasnya. Setelah melakukan praktek supervisi akademik, kegiatan selanjutnya adalah percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Bu Nur, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di alam terbuka, kita bisa menghirup oksigen di sini dengan kondisi sehat. Ini anugerah yang luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin hari Kamis ya Bun ya, kita telah berhasil melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh Bu Nur kemarin. Dan ini kita ada satu lagi bagaimana hasil dari kemarin ya Bun ya, hasil dari supervisi kemarin. Ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Nur setelah melaksanakan kegiatan praktek kemarin? Ya. Alhamdulillah, kalau tanya tentang perasaan, saya selalu senang, saya selalu
merasa bahagia bisa berbagi ilmu pada anak-anak saya, murid-murid saya yang dulu juga saya peroleh dari guru-guru saya. Alhamdulillah kalau bu gurunya senang, Iya, tentunya anaknya iya. juga senang gitu ya Bu ya. Iya. Terus setelah kita melihat observasi kemarin, kira-kira apa Bu yang kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi dari yang sudah dilaksanakan? Kalau yang perlu ditingkatkan, insya Allah ini Bun, karena ilmu dasar kita yang kita laksanakan praktek kemarin hari Kamis itu adalah anak-anak harus hafal dulu sholat fardu. Jadi bacaannya kan sama, jadi ilmu dasarnya bacaan sholatnya sama. Jadi ketika praktek sholat jamaah dan qashar, yang menjadi kendala itu justru bacaan anak-anak yang ada beberapa di doa iftitah atau di beberapa tempat itu masih kurang betul. Karena apa? Karena sholat fardu anak-anak yang di rumah mungkin juga teledor atau mungkin bolong. Yang saya sampaikan dulu di pra observasi kan pernah saya sampaikan bahwa sholat itu wajib anak-anak SMP itu harus kita tidak walah-walah untuk mengingatkan, dan mungkin kalau orang tuanya juga tidak open, artinya tidak disiplin membangunkan anaknya atau mengingatkan anaknya, ya akan seperti itu. Maka nanti itu kita tingkatkan di bacaannya dulu, bacaan dasarnya, mungkin itu. Seperti itu ya. Kalau saya lihat berdasarkan catatan saya kemarin, Bu Nur juga sudah menyampaikan di pembukaan, kegiatan di pembukaan seperti apa, kemudian intinya seperti apa, di penutupnya juga sudah dilakukan semuanya. Nah, ini kira-kira menurut Bu Nur ada enggak ingin mengubah metode, kalau kemarin metode yang selain yang disampaikan kemarin, ada enggak mengubah? Karena saya rasa metode yang kemarin itu menurut saya belum 100% berhasil Bun. Jadi menurut saya itu metode praktek tetap kita gunakan, tapi bagi kelompok-kelompok tertentu yang tadi saya sampaikan bacaan sholatnya kurang bagus, artinya ada beberapa tempat itu masih tidak hafal, artinya itu kita drill, kita lakukan metode yang lain dengan cara drill atau latihan. Jadi sebelum dia mengulangi remedi untuk praktek, atau bahkan yang belum praktek, dia akan bisa latihan dulu di rumah. Jadi kita drill dulu, bacaannya harus hafal dulu. Jadi kalau hafalnya sudah hafal, nanti untuk prakteknya akan lebih mudah karena itu bacaan dasar. Jadi kalau kemarin kita sudah praktek, kemudian ingin mengubah metode dengan drill tadi ya. Jadi kalau anak-anak sudah ditambah hafal dengan metode drill ya, dengan metode drill, kalau anak-anak sudah hafal, baru mungkin di prakteknya sudah lebih lancar gitu ya. Iya betul. Jadi ada langkahnya seperti itu. Nah, kira-kira kemarin bagaimana anak-anak umpan baliknya itu dengan praktek kemarin, anak-anak bagaimana? Anak-anak melakukan praktek sudah benar. Ada beberapa kelompok itu yang melaksanakannya sudah benar. Yang ada kekurangan itu yang saya sampaikan tadi, karena dasar sholatnya dia, bacaannya belum apa tadi, jadi mempengaruhi ketika di prakteknya. Itu pun yang menjadi kendala saya. Makanya tadi saya sampaikan kita drill dulu sebelum dia praktek, jadi pada saat nanti dia praktek dia sudah hafal dulu. Seperti itu ya. Kira-kira bagaimana, ini murid sudah merasa puas dengan topik yang disampaikan kemarin? Kalau puas, insya Allah anak-anak puas dengan asumsi apa? Anak-anak dari yang tadinya dia belum tahu, ketika saya tanya anak-anak ketika kemarin waktu ikut tur atau piknik, pernah nggak kalian melaksanakan sholat ini? Karena kalian
pergian jauh, bisa sholatnya dengan jamak kosor, dengan menggunakan rukhsah tadi yang tidak taruh tadi. Mayoritas anak-anak diam, walaupun ada satu dua itu yang dia pernafus, tapi mayoritas dia berarti dia ada dua kemungkinan, dia melaksanakan sholat fardu, tetap melaksanakan sholat fardu, ada kemungkinan tidak melaksanakan. Jadi kemungkinannya itu. Jadi mungkin anak lebih senang ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan nanti suatu saat ketika dia membutuhkan melaksanakan rukhsah itu untuk sholat jamak dan kosor. Sangat bermanfaat insya Allah. Jadi anak merasa senang karena mendapatkan ilmu baru Iya, tadi ya, iya. yang dulu atau mungkin Iya, belum betul. praktek, belum tahu, Iya. menjadi tahu dan bisa mempraktekkan juga Iya, gitu bisa ya. mempraktekkan. Dan bahkan nanti bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari, di suatu saat lah pokoknya pasti Iya. dia akan menggunakan itu. Menurut Bu Nur, kira-kira indikator apa yang menunjukkan bahwa materi Bu Nur itu bisa tercapai, bisa dicapai oleh anak? Kira-kira. Saya senang pembelajaran kita kemarin itu kalau kita bicarakan tercapai 100% itu belum ya, tapi saya bisa memberikan penilaian 90 lah. Jadi ada sekitar 10% saja yang dia belum berhasil. Itu tadi masalahnya karena di bacaan dasarnya dia kurang hafal tadi. Sebenarnya sih bisa karena dia mungkin tadi yang sholatnya di rumah bolong-bolong sebagainya tadi loh ya, akhirnya mempengaruhi dia di praktek sholat jamaahnya. Kalau dia bacaan dasarnya dihafal, dia lancar di prakteknya. Dan kebanyakan kelompok yang sudah praktek kemarin sudah bisa semua dan insya Allah sudah benar. Kalau di skala 1 sampai 10, ketercapaiannya kira-kira berapa? Insya Allah sudah 9. Ya, hanya 1-2 yang tadi loh ya pun yang dasar bacaannya dia belum hafal. Jadi itu pun hanya sedikit. Insya Allah hanya sedikit. Oke. Selanjutnya setelah memberikan pembelajaran seperti kemarin, bagaimana untuk umpan balik Bu Nur untuk membantu pengembangan Bu Nur yang kedepannya selain itu gitu loh ya. Kalau untuk saya sih lebih kepada apa ya? Tadi yang anak-anak yang belum bagus prakteknya, kemudian bacaan sholatnya juga belum bagus, itu kita tambahin lah cara untuk mereka dengan dengan pelatihan yang terus menerus, dengan ngedrill terus dan mengeceknya secara berkala. Jadi tadi kemarin sudah dan kita praktekkan lagi. Jadi ketika dia belum 100% dia bisa, dia akan mengulangi lagi dan kita praktekkan lagi. Insya Allah dengan begitu dia akan bisa dan akan lebih baik lagi. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Pokoknya harus tercapai terus ya dengan kita ngecek tadi ya. Dicek dengan ditanya sholatnya gimana gitu. Ya. Kemudian dari anak ini ya, bagaimana umpan balik yang dapat mempengaruhi untuk pengembangan diri anak. Diri anak. Ya kalau untuk anak itu tadi Bun, kalau untuk anak bagi anak-anak yang sudah dasar bacaan sudah bagus, dia akan mudah untuk mempraktekkan sholat fardu yang lainnya. Mungkin termasuk sholat jenazah, mungkin sholat sunnah yang lain dia akan lebih mudah karena apa? Dasar bacaannya dia sudah baik dan sudah benar. Nah bagi yang bacaan dasarnya belum baik tadi ya kita ulangi lagi seperti tadi, kita terus cek, kita terus latih agar dia tetap mau menghafal bacaan-bacaan yang dimana dia kurang hafal tadi.